Rafa, Dinda, aku datang bukan untuk merusak kebahagiaan kalian. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang dulu kalian rebut dariku. Saat Herlina ditinggalkan suaminya demi wanita muda, ia memilih bangkit, bukan membalas dengan kemarahan, tapi dengan elegansi yang mematikan. Namun siapa sangka, wajah di balik pengkhianatan itu adalah orang yang paling ia percaya. Tidak ada pengkhianatan yang bisa mengalahkan perempuan yang bangkit. Sebelum kita melangkah ke kisah selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja Anda menonton. Semoga kebersamaan ini membawa berkah, menjadi pengingat bahwa kita semua adalah saudara yang saling mendoakan dalam kebaikan. Untuk setiap penonton yang dengan ikhlas menekan tombol like dan subscribe channel ini, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga langkahnya, melapangkan jalan rezekinya, menenangkan hatinya, menyehatkan jasmani dan rohani, dan mengabulkan segala doa-doa yang tersimpan dalam dada kita. Amin ya robbal alamin. Baiklah. Setelah tadi kita saling menyapa dan berdoa, sekarang mari kita mulai ceritanya. Siapkan hati dan pikiran, ikuti setiap alur kisah ini dengan penuh rasa. Karena di balik cerita, ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Herlina duduk di tepi ranjang, dengan napas yang terdengar berat, mencoba menenangkan denyut sakit yang kembali menyerang dadanya. Malam terasa begitu sunyi, seolah seluruh dunia memutuskan untuk menghilang, bersamaan dengan lenyapnya kekuatan yang dulu selalu ia banggakan. Angin yang masuk melalui celah jendela, mengibaskan tirai tipis, menciptakan bayangan bergerak yang samar di dinding kamar. Di tengah keheningan itu, ada rasa dingin yang tidak datang dari udara, tetapi dari kegelisahan yang sudah lama ia pendam. Di atas meja kecil, dekat tempat tidur, terpajang foto pernikahannya bersama Rafa. Senyum Rafa di foto itu tampak hangat. Begitu pula cara pria itu menggenggam tangan Herlina. Namun kini, setiap kali Herlina melihat foto tersebut, hatinya seperti diremas. Senyum itu sudah lama tidak ia lihat. Sentuhan itu sudah lama tidak ia rasakan. Rafa, yang dulu selalu menatapnya seolah ia pusat dunia, kini seakan menjauh setiap hari. Satu langkah demi satu langkah, hingga Herlina tidak lagi mampu mengejarnya. Dalam hatinya, Herlina masih mencoba mengerti. Ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa perubahan Rafa mungkin hanya karena tekanan pekerjaan, mungkin stres, mungkin jenuh, mungkin hanya fase. Tapi di balik semua mungkin, ada satu hal yang selalu menghantui. Ketakutan bahwa ia tidak lagi cukup bagi pria yang dulu bersumpah akan mencintainya dalam keadaan apapun. Malam itu, ketika sakit kembali menusuk, Herlina memutuskan turun dari ranjang untuk mengambil obat. Langkahnya goyah, tubuhnya terasa ringan, seperti berat badannya hilang entah kemana. Ia menyentuh dinding, menjaga keseimbangan. Sedikit lagi, gumamnya pelan. Lebih seperti doa daripada kalimat. Saat membuka pintu kamar, suara bisikan terdengar dari ruang tengah. Herlina berhenti sejenak, jantungnya berdetak lebih cepat. Rafa jarang berada di rumah akhir-akhir ini. Namun, jika suara itu benar suaminya, kenapa terdengar begitu lembut? Dan kenapa bukan untuk dirinya? Herlina menahan napas, mendekat dengan langkah serapih mungkin. Dari kayohon, ia melihat punggung Rafa. Pria itu duduk sambil menundukkan kepala, menggenggam ponsel dekat bibirnya. Nada suaranya lembut, bahkan manja, sesuatu yang sudah sangat lama tidak Herlina dapatkan. Aku kangen kamu. Iya, nanti kalau dia tidur aku telepon lagi, ujar Rafa perlahan. Kata-kata itu tidak perlu ditafsirkan ulang, tidak terbantahkan, tidak salah dengar, tidak mungkin salah alamat. Herlina berdiri membeku. Detik itu, dunia seolah berhenti berputar. Cahaya lampu di ruang tengah tampak menguning, menyorot wajah pucatnya melalui celah pintu. Tubuhnya bergetar, bukan karena penyakit, tapi karena kenyataan pahit yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Nama itu keluar dari mulut Rafa beberapa detik kemudian. Nama yang membuat perut Herlina melilit. Nama yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya juga. Dinda, aku janji, kita ketemu lagi. Napas Herlina tercekat. Tangannya yang menempel di dinding, terasa seperti kehilangan tenaga. Ia merasakan dunia runtuh, tanpa sempat ia tahan. Dinda, wanita yang hanya ia dengar sekilas dari pesen-pesen singkat yang mencurigakan. Wanita yang ia pikir hanyalah teman kantor Rafa. Wanita yang namanya tiba-tiba muncul begitu sering dalam percakapan suaminya. Kini nama itu terasa seperti bom yang meledak tepat di dadanya. Ia ingin marah, ingin menerjang masuk, ingin menuntut penjelasan. Namun di saat bersamaan,
Penyakit yang melemahkannya membuat tubuhnya tidak bisa diajak berperang. Ia hanya mampu berdiri di balik pintu, menahan air mata yang menggenang. Perih itu terlalu besar untuk ditelan, tapi terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Rafa mengakhiri telepon dan bangkit dari sofa. Herlina sontak mundur beberapa langkah, kembali ke kamarnya sebelum Rafa menyadari keberadaannya. Saat pintu kamar tertutup, air mata Herlina langsung jatuh, membasahi pipinya. Ia menahan suara agar tidak terdengar, menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia tahu, jika Rafa mendengarnya, pria itu hanya akan pura-pura peduli atau malah marah karena merasa diawasi. Dalam diamnya, Herlina sadar sesuatu telah berubah dalam rumah ini. Sesuatu yang tak mungkin ia pulihkan seorang diri. Tubuhnya masih bergetar saat ia duduk di tepi ranjang. Obat yang tadi ingin ia ambil masih belum ia temukan. Namun rasa sakit di tubuhnya kini kalah jauh dibanding nyeri di hatinya. Ia menatap foto pernikahan di samping ranjang. Kini foto itu bukan lagi pengingat kebahagiaan. Foto itu berubah menjadi saksi kenangan manis yang telah dipatahkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi tempat ia pulang. Air matanya terus mengalir saat ia berbisik pelan. "Apa salahku, Rafa?" Di luar sana, Rafa melangkah menuju kamar dengan wajah datar. Tidak ada tanda-tanda, ia sadar bahwa istrinya sedang berjuang sendirian di balik pintu kayu itu. Tidak ada tanda-tanda ia peduli. Malam itu, Herlina tidur dengan tubuh lelah dan hati yang pecah. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Suara bisikan yang ia dengar malam itu akan menjadi akar dari badai besar yang perlahan bergerak mendekatinya. Badai yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari yang biasanya mengintip lembut melalui tirai kamar, justru tampak enggan memancarkan kehangatannya. Seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang mengendap dalam rumah kecil itu. Herlina, dengan tubuh yang masih letih, bangun perlahan sambil meraba sisi ranjang. Tempat di sebelahnya kosong, dingin, tidak ada jejak kehadiran Rafa semalam. Biasanya, meski jarang mengobrol, Rafa tetap tidur di kamar. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sunyi. Sunyi yang bukan sekadar sepi, melainkan pertanda akan kehilangan besar. Herlina menarik napas panjang, berusaha berdiri tanpa membuat kepalanya berputar. Tubuhnya masih didera kelemahan yang ia tanggung selama berbulan-bulan. Namun ia tetap memaksakan diri keluar dari kamar. Bayangan kejadian semalam nama Dinda, bisikan lembut, janji-janji yang bukan untuknya masih melayang dalam benaknya. Ia melangkah ke ruang tengah dengan hati-hati. Sofa tempat Rafa menelepon masih terlihat sama seperti tadi malam. Sedikit berantakan, namun memancarkan jejak kehadiran seseorang. Tapi anehnya, tidak ada suara apapun. Tidak ada tanda-tanda Rafa berada di rumah. Dengan perasaan yang mulai tak enak, Herlina menuju kamar pakaian mereka. Pintu lemari dibiarkan sedikit terbuka. Herlina meraih gagang pintu itu dan menariknya. Sesuatu membuat tubuhnya menegang. Lemari itu kosong. Beberapa gantungan pakaian masih tergantung. Tapi pakaian Rafa yang biasanya memenuhi sisi kiri lemari hilang. Baju kerja, kaos favoritnya, jaket pemberian ulang tahun dari Herlina semuanya tidak ada. Bahkan koper besar Rafa, yang biasa ia simpan di bagian bawah. Lemari pun lenyap. Herlina merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kaki hingga puncak kepala. Tangannya bergetar saat menyentuh ruang kosong itu. Seolah menyentuh kenyataan yang selama ini ia takutkan. "Rafa," suaranya nyaris tidak terdengar. Seperti angin yang berbisik. Ia melangkah mundur. Lututnya lemas. Ia mencoba menenangkan diri. Mencoba berkata bahwa Rafa mungkin hanya pindah sementara. Mungkin ada urusan. Mungkin ia menitipkan barang di tempat lain. Mungkin, tapi mungkin itu kini terasa seperti kebohongan yang ia paksakan pada dirinya. Tidak ada orang yang pergi meninggalkan lemari kosong, tanpa meninggalkan pesan apapun kecuali, ia memang berniat tidak kembali. Di meja ruang tengah, Herlina melihat sebuah amplop putih. Ia merasa jantungnya berhenti sejenak. Tak perlu membuka untuk tahu bahwa amplop itu dari Rafa. Ia mendekat perlahan, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, lalu membuka lipatan kecilnya, hanya selembar kertas tipis, dengan tulisan tangan Rafa yang terburu-buru. "Lina, aku butuh kebahagiaan yang tidak bisa aku dapatkan di rumah ini. Maaf, semoga kamu mengerti." Tidak ada sapaan lembut, tidak ada penjelasan, tidak ada alasan yang jujur. Tidak ada permintaan maaf yang pantas.
Tidak ada kasih, tidak ada cinta, hanya kata-kata pendek yang terasa seperti belati. Herlina terjatuh di sofa, menahan dada yang kembali berdenyut sakit. Tetapi kali ini ia tahu, rasa sakit itu bukan hanya karena penyakitnya. Itu adalah patah hati yang menghantam tanpa ampun, luka yang lebih dalam daripada semua tusukan rasa sakit fisiknya selama ini. Ia menggenggam surat itu erat-erat, seolah kertas tipis itu bisa memberinya jawaban. Padahal, justru surat itulah yang merenggut seluruh jawabannya. Rasanya seperti seseorang menarik karpet dari bawah kakinya, membuatnya terjatuh tanpa pegangan. "Rafa, kenapa kamu begitu tega?" Herlina berbisik pelan. Air matanya mulai menetes, tanpa ia sadari. Ia mencoba berdiri, namun langkahnya goyah. Ia meraih meja untuk menopang tubuhnya, tapi pandangannya mendadak buram. Kelelahan fisik dan emosi yang bertumpuk membuat tubuhnya tidak sanggup lagi bertahan. Herlina akhirnya jatuh berlutut di lantai, menangis tertahan, memeluk dirinya sendiri, seolah itu satu-satunya cara agar ia tidak hancur. Waktu berlalu dalam kesunyian meremukkan. Tidak ada Rafa yang membuka pintu dan mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. Tidak ada suara mobil di halaman. Tidak ada langkah kaki mendekat. Tidak ada. Hanya ada Herlina. Dan kepergian yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika tangisnya perlahan mereda, Herlina duduk dengan punggung bersandar pada dinding. Kelelahan membuat tubuhnya terasa mati rasa. Namun hatinya masih panas. Masih dipenuhi pertanyaan dan ketidakpercayaan. "Mengerti? Bagaimana mungkin aku mengerti ketika kamu pergi di saat aku paling butuh kamu?" bisik Herlina lirih. Suaranya bergetar. Mata Herlina terjatuh pada satu benda yang masih tertinggal di rak. Mug kopi kesukaan Rafa. Mug itu retak di bagian pinggirnya ia. Ingat bagaimana Rafa merah ketika mug itu jatuh dulu, lalu memintanya tetap disimpan karena katanya punya kenangan. Kini mug itu berdiri sendirian, menjadi saksi bisu bahwa pria yang dulunya begitu ia cintai, telah memilih pergi tanpa melihat ke belakang. Herlina memejamkan mata. Ia tahu, hatinya butuh waktu panjang untuk pulih. Tubuhnya pun masih sakit dan rapuh. Tapi jauh di dalam dirinya, ada satu benih kecil yang mulai tumbuh. Tekad untuk tidak jatuh terlalu lama. Karena jika ia jatuh hari ini, tidak akan ada siapapun yang menolongnya. Herlina menarik napas dalam-dalam, menahan tangis yang ingin kembali pecah. Ia bangkit perlahan. Meski seluruh tubuhnya menolak, ia berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Air dingin menyentuh kulitnya, memberi sedikit ketenangan. Di balik pantulan cermin, ia melihat seseorang yang tampak asing wanita dengan mata bengkak, wajah lelah, dan tatapan yang hancur. Namun dalam kehancuran itu, ada secercah kekuatan kecil. Kekuatan yang selama ini ia tekan, karena ia terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna kini. Ia harus belajar menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Hari itu, di tengah tubuh yang masih goyah, dan hati yang remuk, Herlina tidak tahu satu hal penting, bahwa kepergian Rafa bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sinilah perjalanan besarnya dimulai, perjalanan menuju kebangkitan, dan pembalasan yang sangat elegan. Herlina berdiri di depan rumah itu cukup lama, sebelum akhirnya berani memutar kuncinya. Rumah yang dulu menjadi tempat tawa, tempat ia dan Rafa membangun mimpi kini, terasa seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Udara yang menyambutnya dingin, seolah menegaskan bahwa kehangatan yang dulu tinggal di sini sudah lama pergi bersama kepergian suaminya. Ia melangkah masuk perlahan. Aroma kayu yang dulu ia suka kini bercampur dengan bau debu yang menandakan rumah ini tidak lagi dirawat dengan cinta. Ruang tamu tampak sama seperti dulu, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sunyi. Tidak ada suara langkah Rafa, tidak ada tawa kecil yang dulu selalu mengundangnya untuk duduk dan bercerita. Herlina menarik napas panjang, menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba menyerangnya di meja moken. Ia menemukan secari kertas kusut yang ia kenali betul. Daftar obat dan jadwal dokter yang dulu ia buat saat sakitnya kambuh. Rafa biasanya menempelkannya dengan rapi di kulkas, memastikan semuanya teratur. Namun kini, kertas itu teronggok seenaknya di meja, seolah tidak lagi berarti apapun. Begini ya, rasanya ditinggal tanpa pamit, gumamnya lirih. Herlina menyingkirkan kertas itu ke ujung meja, lalu mengusap matanya. Tidak ada gunanya menangisi masa lalu. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak hari ini. Hari ini ia harus bangkit. Meski perlahan, ia menuju kamar mereka.
Ruangan itu lebih banyak memberikan luka daripada kenangan. Ranjang yang dulu dipenuhi obrolan hingga dini hari, kini hanya menunjukkan batas kosong yang tidak pernah terisi lagi. Pada lemari, Herlina membuka salah satu laci yang dulu tempat Rafa menyimpan barang-barang kecilnya, kosong. Yang tertinggal hanya 1 jam tangan kulit yang talinya sudah aus. Itu hadiah darinya bertahun-tahun lalu. Herlina menggenggam jam tangan itu erat. Menutup mata sejenak. Ada getir yang naik ke tenggorokannya. Namun saat ia membuka mata, air matanya tak jadi jatuh. Tidak apa, ucapnya pada dirinya sendiri. Ini semua hanya mengingatkanku tentang apa yang perlu kupulihkan. Ia menata ulang lemari, menyapu seluruh ruangan, membuka jendela agar cahaya masuk. Meski menyakitkan, Herlina tahu bahwa ia perlu mengambil kembali ruang hidupnya. Rumah ini bukan lagi tempat Rafa, bukan lagi tempat Dinda merasa menang. Ini rumahnya, tempat ia memulai ulang segalanya. Ketika sedang merapikan meja rias, ia menemukan sebuah foto lama. Ia dan Dinda tersenyum di sebuah acara kampus. Rambut Dinda yang tergerai, tangan mereka saling merangkul erat seperti saudara. Herlina mematung lebih lama dari yang ia kira. Dulu ia percaya, tidak ada yang lebih tajam dari pengkhianatan seorang suami. Ayah salah, yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan seorang sahabat dekat. Herlina meletakkan foto itu perlahan, namun kali ini tanpa gemetar. Baik Din, kalau ini yang kau pilih, bisiknya, aku akan membalasnya dengan cara yang tidak pernah kau duga. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Herlina duduk tegap di kursi ruang tamu, mengambil buku catatan kecil, dan mulai menulis. Bukan curahan hati, bukan keluhan, tapi rencana. Rencana untuk bangkit. Rencana untuk membuktikan bahwa ia bukan perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Rencana untuk menunjukkan pada Rafa dan Dinda bahwa ia mampu berdiri kembali. Lebih tinggi, lebih kuat, lebih anggun. Dan saat itu, terjadi. Ia ingin berada di tempat yang paling menyakitkan bagi mereka. Hari pernikahan. Herlina tersenyum tipis. Senyum yang tidak lembut, tidak rapuh melainkan penuh tekad yang perlahan tumbuh kuat. Baiklah, ucapnya pelan, saatnya aku mulai. Pagi itu, Herlina bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai kamar, memberikan kehangatan yang tidak ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Namun kehangatan itu tidak datang dari ruangan melainkan dari hatinya yang perlahan mulai pulih. Hari ini adalah hari pertama ia benar-benar berniat mengambil kembali hidupnya. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Di hadapannya terbuka sebuah buku catatan kecil berisi rencana-rencana awal yang ia tulis semalam. Ada 3 hal utama yang ingin ia lakukan. Memulihkan kesehatan, kembali membangun karier yang pernah ia tinggalkan, dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuka kedok pengkhianatan yang dilakukan Rafa dan Dinda. Nama itu terasa getir di lidahnya. Tetapi ia tidak lagi memalingkan wajah dari rasa sakit itu. Herlina mengambil napas panjang. Ia harus memulai dari hal yang paling mendesak, kesehatan. Ia menghubungi klinik tempat dokter yang dulu merawatnya bekerja. Dengan nada ramah, petugas klinik menanyakan kondisi Herlina dan menyarankan untuk datang beberapa hari lagi. Setelah menutup telepon, Herlina merasa sedikit lega. Ada langkah kecil yang akhirnya ia ambil untuk dirinya sendiri. Setelah itu, ia mengalihkan perhatian pada hal kedua. Pekerjaan, dulu. Herlina adalah salah satu desainer interior yang cukup dikenal di lingkaran klien premium. Karier itu meredup ketika ia jatuh sakit, dan Rafa memintanya beristirahat. Namun kini, ia ingin kembali berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Ia membuka laptop, menata portofolio lama, dan menghubungi beberapa klien yang pernah bekerja dengannya. Tanggapan pertama datang lebih cepat dari yang ia kira. Seorang klien lama bernama Ibu Vena menyambut Herlina dengan antusias dan menawarinya proyek baru. Kami butuh sentuhan desainmu lagi. Lin, rumah baru? Saya butuh suasana yang kamu saja yang bisa buat. Begitu bunyi pesan itu. Herlina terdiam sebentar. Ada haru yang naik di dadanya. Ia mengetik balasan dengan tangan agak gemetar, tetapi penuh keyakinan. Saya siap. Namun ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Menghadapi masa lalu yang bersembunyi di balik layar. Dengan hati-hati, ia membuka folder foto di ponselnya, folder yang tidak pernah ia buka sejak Rafa pergi. Ia memaksa dirinya untuk melihat rekaman kebahagiaan palsu yang dulu ia bangun bersama suaminya. Ada ratusan foto, dan sebagian besar menampilkan senyum Rafa yang dulu ia cintai. Tapi sesuatu menarik perhatiannya.
Sebuah foto yang dulu tidak ia sadari. Di latar belakang salah satu foto, terlihat seorang perempuan berambut panjang yang berdiri tidak jauh dari mereka. Perempuan itu menatap ke arah kamera dengan senyum samar. Herlina mengenal senyum itu. Senyum yang dulu menyambutnya setiap pergi makan siang bersama. Senyum yang dulu ia anggap tulus. Dinda, ia memperbesar foto itu perlahan. Dinda berada di restoran yang sama, tepat di belakang tempat duduk mereka. Herlina mencoba mengingat kejadian hari itu. Rafa pernah mengatakan, mereka makan di tempat baru secara spontan. Namun mengapa Dinda ada di sana? Mengapa ia tersenyum ke arah mereka? Seolah mengetahui sesuatu, Herlina menatap foto itu cukup lama. Apakah Dinda sudah dekat dengan Rafa sebelum mereka bercerai? Apakah Rafa sudah berbohong jauh sebelum ia sakit? Atau apakah semua ini sudah direncanakan dari awal? Meski hatinya bergetar, kali ini ia tidak menutup ponsel dan menangis. Ia malah mengambil buku catatannya dan menuliskan satu kalimat tegas. Cari tahu sejak kapan mereka bersama. Kemudian, ia menuliskan langkah berikutnya. Cari tahu alasan Dinda menghancurkanku. Malam hari, ketika ia sedang memutar kembali contoh-contoh pesan lama di ponselnya, tiba-tiba nama seseorang muncul di layar. Bukan Rafa, bukan Dinda, melainkan seorang teman lama Laras. Laras mengirim pesan singkat. Lin, aku nggak tahu kamu sudah siap atau belum, tapi aku punya sesuatu yang harus kamu lihat. Ini tentang mereka. Detak jantung Herlina serasa berhenti sejenak. Sesuatu tentang mereka? Ia menatap layar ponsel itu cukup lama, sebelum akhirnya membalas dengan tangan yang sedikit membeku. Kirim, aku siap. Beberapa detik kemudian, masuklah sebuah pesan balasan. Sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Rafa dan Dinda berjalan berdua, tangan mereka hampir bersentuhan. Pada hari ketika Herlina masih terbaring di rumah sakit. Hari ketika Rafa berkata, ia tidak bisa menemani Herlina karena pekerjaan mendadak dalam sekejap. Dunia Herlina terasa seperti dihantam badai, tapi bukan badai yang membuatnya runtuh. Kali ini, badai itu justru membuka matanya. Herlina menutup ponsel perlahan. Air matanya jatuh satu, namun bukan air mata putus asa, melainkan air mata semangat yang baru lahir. Aku sudah cukup bersabar. Bisiknya pelan. Saatnya aku bangkit. Dan kalian akan melihatnya. Malam itu, Herlina menyalakan lampu rumah yang sudah lama redup. Ia duduk tegak di meja makan, dengan catatan, rencana di tangannya. Ia tidak lagi gentar. Untuk pertama kalinya setelah pengkhianatan itu, ia melihat masa depan yang lebih jelas daripada masa lalu yang penuh luka. Dan dalam bayang-bayang itu, terselip satu hal yang membuat darahnya berdesir. Hari pernikahan Rafa dan Dinda semakin dekat. Beberapa hari setelah Herlina menerima foto dari Laras, hidupnya berubah arah. Ia bukan lagi perempuan yang terpuruk di balik pintu kamar, melainkan seseorang yang sedang mempersiapkan bab baru dalam hidupnya. Setiap pagi ia bangun dengan dua tujuan utama, membangun dirinya kembali dan mempersiapkan cara paling elegan untuk menyingkap pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum palsu pagi itu. Herlina duduk di ruang kerja mungil di rumahnya. Ruangan itu dulu jarang ia masuki, karena terlalu banyak kenangan ketika masih bekerja sebelum sakit. Namun kini, ruangan itu berubah menjadi tempat kelahiran kembali dirinya. Kertas-kertas desain bertebaran di meja. Sketsa interior rumah Ibu Vena mulai tampak semakin matang. Warna, tekstur, hingga penataan ruang seakan mengalir begitu alami dari ujung pensil Herlina. Ia sempat berhenti sejenak, menatap hasil kerjanya dengan campuran lega dan haru. Sudah lama aku nggak merasa hidup seperti ini, gumamnya pelan. Pekerjaan itu bukan hanya sebuah proyek melainkan bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan. Bukti bahwa ia bukan perempuan yang bisa dilempar begitu saja setelah semua pengorbanan. Siang hari, Herlina menerima pesan dari Ibu Vena yang mengundangnya melihat langsung lokasi rumah. Dengan pakaian rapi, wajah yang sedikit dipoles makeup lembut, dan semangat yang semakin pulih, Herlina berangkat. Ketika tiba di rumah besar itu, Ibu Vena langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Herlina, kamu kelihatan lebih sehat sekarang. Aura kamu berubah, ucapnya dengan penuh ketulusan. Herlina tersenyum. Sebuah senyum yang perlahan mulai tulus kembali. Aku lagi berusaha bangkit, Bu. Iya, dan itu kelihatan. Saya bangga. Potongan kalimat itu membuat dada Herlina terasa hangat. Tak ada yang memujinya seperti itu selama ini. Apalagi setelah sakit. Ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar kewajiban atau beban. Setelah melihat ruangan demi ruangan,
Herlina mencatat beberapa hal untuk diperbaiki. Proyek itu akan memakan waktu cukup lama, tetapi ia siap menjalaninya. Selesai dari kunjungan itu, Herlina memutuskan pergi ke sebuah kafe kecil di dekat taman kota. Tempat itu dulu sering ia datangi bersama Dinda. Ironisnya, tempat itu justru kini menjadi titik awal Herlina menyusun strategi balas dendam. Ia duduk di pojok ruangan sambil menatap jendela kaca besar yang memperlihatkan lalu lalang orang. Tangannya memainkan sendok kecil di atas meja, sementara pikirannya penuh oleh pertanyaan yang belum terjawab. Sejak kapan Dinda mulai mengincar hidupnya? Sambil menyesap kopi hangat, ia membuka pesan-pesan lama dari Dinda di ponselnya. Ada pesan tentang makan malam, rekomendasi skincare, bahkan curhatan tentang pekerjaan Dinda yang katanya melelahkan. Semuanya tampak begitu biasa. Terlalu biasa untuk seseorang yang diam-diam merebut suami sahabatnya. Namun ada satu pesan yang terasa mencurigakan. Lin, kapan kamu ke rumah sakit lagi? Biar aku bisa mampir bawain makanan. Kamu jangan terlalu capek ya. Pesan itu dikirim beberapa hari sebelum Rafa mulai sering pulang terlambat. Herlina menatap pesan itu dengan mata mengerut. Dinda tahu jadwalnya. Dinda tahu ketika Herlina sedang dalam kondisi terlemah. Dinda tahu kapan Rafa tidak akan berada di rumah. Satu potongan teka-teki mulai tersusun di kepalanya. Jadi, kau sudah menghitung langkahku sejak dulu, bisiknya lirih. Suasana kafe semakin ramai. Tetapi fokus Herlina tidak terganggu. Ia menutup ponsel, mengambil buku catatan, dan menuliskan setiap kecurigaan yang kini berubah menjadi pola yang lebih jelas. Semakin ia menulis, semakin kuat tekadnya untuk bertindak. Di tengah aktivitasnya itu, suara notifikasi masuk. Herlina membuka ponselnya dan menemukan pesan terbaru dari Laras. Lin, aku ketemu sesuatu lagi. Kamu harus lihat langsung. Kita bisa ketemu besok? Herlina menjawab cepat. Bisa. Besok sore. Ia menutup ponsel dan menghela napas. Ada perasaan yang sulit dijelaskan campuran antara ketegangan, rasa penasaran, dan semangat baru. Hidupnya tidak lagi datar seperti kemarin. Kini ia berjalan di atas jalan yang mengarah langsung ke jawaban yang selama ini ia cari. Malam hari, Herlina berdiri di depan cermin kamar. Wajahnya tampak berbeda dibanding beberapa minggu lalu. Lebih dewasa, lebih hidup. Ia menyentuh pipinya yang kini tidak lagi terlihat pucat. Kalau ini harus kujalani, aku akan jalani sampai selesai. Ucapnya tegas. Ada satu hal yang terus terngiang di kepalanya. Hari pernikahan Rafa dan Dinda semakin dekat. Dalam undangan yang dulu tidak sengaja jatuh dari tangan tetangga, terpampang tanggal dan lokasi acara yang begitu mewah. Dulu ia ingin segera melupakan hari itu. Kini ia justru menunggu kehadirannya. Karena itulah hari ketika segala sesuatu akan berubah bukan hanya untuk Rafa dan Dinda, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Herlina mengambil undangan itu dari laci. Kertasnya masih baru, dengan desain elegan dan warna krem yang mewah. Tertulis nama dua orang yang pernah sangat dekat dalam hidupnya. Namun kini hanya menjadi bayangan kelam. Namun Herlina tidak meremas undangan itu. Tidak melempar, apalagi menangis. Ia justru tersenyum tipis. Saatnya membiarkan kalian merasakan apa rasanya. Kehilangan sesuatu yang tidak pernah bisa kalian beli. Ia kembali duduk di meja kerja dan membuka lembar baru di bukunya. Bab berikutnya, mengambil kembali semuanya. Dan, untuk pertama kalinya, Herlina tidak merasa takut menghadapi masa depan. Ia justru menantikannya. Sore itu, langit tampak muram, seolah memahami beban yang sedang Herlina bawa. Awan kelabu menggantung rendah, dan angin bertiup dingin saat ia berjalan menuju kafe tempatnya berjanji bertemu dengan Laras. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisiknya, tetapi karena firasat bahwa apa yang akan ia dengar hari ini bukan sesuatu yang mudah ditelan. Kafe itu tidak terlalu ramai, aroma kopi dan suara musik lembut mengisi ruangan. Namun tidak cukup untuk menenangkan degup jantung Herlina, yang sejak tadi tak mau stabil. Ia melihat Laras duduk di sudut ruangan, dengan wajah tegang. Begitu Herlina mendekat, Laras berdiri dan memeluknya erat. Aku seneng kamu kelihatan lebih kuat sekarang, bisik, namun suara itu tidak terdengar lega lebih. Seperti seseorang yang tahu badai besar akan datang. Herlina menarik kursi, dan duduk di depan sahabatnya. Apa yang kamu mau tunjukin? Laras menatapnya dengan ragu. Lin, aku nggak tahu cara yang paling halus buat ngomong ini, tapi kamu harus siap. Aku sudah melewati banyak hal. Aku siap. Jawab Herlina dengan nada yakin, meski dadanya bergetar.
Laras membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map coklat, dan meletakkannya di meja. Tangannya bergetar sedikit. Herlina meraih map itu perlahan. Ada beberapa lembar kertas, foto, dan salinan pesan. Dan semua itu bukan hal yang siap ia lihat. Herlina membuka lembar pertama. Itu adalah salinan transaksi rekening pribadi Rafa rekening yang dulu ia percayai digunakan untuk rumah tangga mereka. Namun kenyataannya jauh lebih pahit. Ini uang tabunganku, gumam Herlina pelan. Aku dulu minta dia yang pegang semua tabungan karena aku sakit. Laras menunduk. Iya, Lin, tapi sebagian besar uang itu ditransfer ke rekening lain. Rekening atas nama Dinda. Nama itu menghantam dadanya seperti palu, bukan lagi luka emosional. Ini pengkhianatan konkret. Herlina memegang kertas itu erat, tapi tidak merobeknya. Ia membaca setiap angka dengan teliti. Jumlahnya bukan main. Bertahun-tahun tabungannya, hasil kerja kerasnya, hilang begitu saja. Semua masuk ke rekening perempuan yang pernah ia anggap sahabat dekat. Perlahan, Herlina membuka lembar berikutnya. Foto-foto yang diambil Lara secara diam-diam, menampilkan Rafa dan Dinda di beberapa tempat yang mereka kunjungi. Sioklama, bahkan ada foto ketika Herlina masih sakit dan berjuang menaiki tangga klinik. Sementara di sisi lain kota, Rafa dan Dinda tampak tertawa bersama seperti pasangan yang tidak punya beban dunia. Herlina merasakan, hela napasnya terputus. Tapi ia tidak menangis, tidak lagi Laras. Sejak kapan ini semua terjadi? Pertanyaan itu keluar dengan suara yang hampir tak terdengar. Laras menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku dulu nggak mau bikin kamu tambah stres, tapi mereka mulai deket sejak kamu pertama kali masuk rumah sakit. Dinda mulai sering curhat soal Rafa. Katanya mereka cocok. Katanya Rafa lebih nyaman cerita ke dia. Herlina memejamkan mata sejenak. Jadi selama ia terbaring lemah, Dinda mengambil tempatnya. Saat ia berjuang bernapas, Dinda merebut hidupnya sedikit demi sedikit. Aku juga nemu ini. Laras menambahkan pelan. Ia menyodorkan satu lembar kertas lain. Ini bukan transaksi, bukan foto. Ini bukti percakapan email antara Rafa dan Dinda. Isi pesannya membuat Herlina menggenggam meja hingga buku jarinya memutih. Dia nggak bakal curiga, Lina terlalu baik. Dia bakal percaya apapun yang kita omongin. Kalau Lina makin sakit, rencana kita jadi lebih gampang. Kamu harus tetap sabar. Herlina menutup mulutnya dengan tangan. Bukan menangis tetapi agar tidak mengeluarkan suara teriakan dari dalam dada. Jadi ini bukan pengkhianatan spontan. Ini rencana busuk yang disusun tanpa rasa bersalah sedikit pun. Laras memegang tangan Herlina. Lin, kamu nggak sendirian. Aku dukung kamu. Tapi kamu harus tahu semuanya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh. Herlina membuka matanya. Pandangannya tidak lagi berair. Ada api di sana. Api yang tidak pernah menyala selama ini. Aku nggak mau jatuh lagi, Ras. Aku nggak mau dihancurin lagi. Suara Herlina sangat tenang, tapi dingin seperti pisau. Sekarang aku mau mereka lihat siapa yang sebenarnya mereka permainkan. Laras mengangguk. Itu belum semuanya. Ada satu hal lagi. Herlina menatapnya. Apa lagi? Laras menelan ludah. Dinda, bukan cuma sahabatmu. Dia dulu sering bilang, dia iri sama kamu. Iri sama kariermu, iri sama perhatian Rafa ke kamu, dan dia bilang, dia pengen jadi kamu. Ruangan mendadak terasa sempit. Dan yang paling parah, dia yang bilang ke Rafa, kalau kamu lebih baik beristirahat penuh waktu. Dia yang bilang kamu nggak akan kuat kerja lagi. Dia yang bujuk Rafa buat ambil alih semua keuangan. Herlina menutup mata sejenak. Semua kepingan puzzle jatuh pada tempatnya. Setiap kelemahannya saat itu dimanfaatkan. Setiap rasa percayanya disalahgunakan. Setiap kebaikan berubah menjadi lubang besar untuk mereka injak. Setelah beberapa detik hening, Herlina membuka mata dengan tatapan berbeda lebih tajam. Lebih kuat dan lebih berani daripada sebelumnya, Ras. Aku mau kau jujur. Rafa, sama Dinda, sudah sejauh apa? Pertanyaan itu keluar tanpa getaran. Hanya sisa-sisa ketegasan dingin. Laras pun menjawab tanpa berputar. Mereka sudah merencanakan pernikahan itu, bahkan sebelum cerai kamu selesai. Herlina menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Kursi bergeser dengan suara halus. Tidak ada air mata. Tidak ada kepanikan. Tidak ada amarah meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah satu hal. Ketegasan seorang perempuan yang baru sadar bahwa dirinya jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Aku tahu apa yang harus kulakukan, ucapnya. Suara itu lembut,
tetapi mengandung badai yang siap meledak. Kita mulai dari mempersiapkan hari itu. Hari ketika mereka pikir, aku akan menderita melihat mereka menikah. Laras menelan ludah. Lin, kamu yakin? Herlina tersenyum kecil, senyum yang lebih tajam dari luka apapun. Justru hari itulah, aku akan berdiri paling tegak. Ia meraih map coklat itu, memeluknya, dan berjalan keluar dari kafe. Langkahnya tidak lagi ragu, tidak lagi lemah, tidak lagi takut. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, Herlina tahu, ia tidak akan membalas dengan emosi. Ia akan membalas dengan kecerdasan, dengan ketenangan, dengan elegansi, dengan cara yang membuat Rafa dan Dinda benar-benar mengerti satu hal. Mereka salah memilih perempuan untuk dihancurkan. Malam itu, Herlina duduk sendirian di ruang kerja, yang kini menjadi pusat kendalinya. Lampu meja menyinari wajahnya yang terlihat jauh lebih tegar daripada beberapa minggu lalu. Di hadapannya, map coklat berisi bukti pengkhianatan Rafa dan Dinda terbuka lebar. Setiap foto, setiap salinan pesan, setiap angka pada rekening. Semuanya seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar tentang ketidakadilan yang ia alami. Namun kini, rasa sakit itu tidak lagi menusuk. Rasa sakit itu berubah menjadi arah. Ia mengambil napas dalam, meraih pulpen hitam, dan menuliskan kalimat besar di halaman baru buku catatannya. Hari pernikahan, titik balik segalanya. 3 kata itu berdiri tegas. Herlina menatapnya seolah itu bukan sekadar rencana melainkan janji untuk dirinya sendiri. Ia menuliskan daftar langkah yang harus ia persiapkan. Tidak ada balas dendam kasar. Tidak ada tindakan impulsif yang bisa membawanya turun ke tingkat orang yang telah menyakitinya. Ia ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang menyadarkan mereka bahwa hidup tidak bisa direbut dari orang lain tanpa konsekuensi. Langkah pertama, membenahi diri. Ia sudah memulai itu. Memulihkan tubuhnya, kembali bekerja, memperkuat mental. Tapi masih ada satu hal yang harus ia lakukan sebelum tampil di depan semua orang pada hari itu. Ia harus pulih sepenuhnya. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Dengan tekad itu, ia membuat janji pemeriksaan ulang ke klinik besok pagi. Keesokan harinya, Herlina berjalan memasuki klinik dengan langkah mantap. Dokter yang dulu merawatnya menyambut dengan senyum lembut. Herlina, kamu terlihat berbeda. Apa yang kamu lakukan? Herlina menjawab dengan senyum kecil. Aku mulai hidup lagi, dok. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Dokter memeriksa kondisi tubuh, hasil tes, dan perubahan yang terjadi. Dokter menutup berkasnya dan menatap Herlina dengan ekspresi penuh kebanggaan. Saya bisa bilang kamu sudah jauh lebih baik. Secara fisik, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Kamu hanya perlu menjaga pola makan dan tidur. Tapi, sisanya, kamu siap menjalani hidup baru. Herlina merasakan dadanya menghangat. Kata itu terasa begitu terasa nyata hari ini. Terima kasih, dok. Ia keluar dari klinik dengan perasaan ringan. Untuk pertama kalinya, sejak perceraian itu, ia benar-benar merasa hidupnya kembali ke dalam genggamannya. Langkah kedua, membangun fondasi finansial. Malamnya, Herlina menerima kabar dari Ibu Vena bahwa desain awal yang ia buat sangat disukai. Bahkan, klien itu bersedia membayar lebih dari kesepakatan awal jika Herlina bersedia menata ruangan secara menyeluruh. Proyek itu menjadi tonggak baru. Herlina mulai sibuk setiap hari, mengunjungi toko material, bertemu vendor, dan menghabiskan waktu di ruang kerja sambil menyusun konsep. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru semakin hidup. Laras beberapa kali datang membawa makanan dan menemaninya bekerja. Lin, aku senang lihat kamu kayak gini. Kamu benar-benar kembali. Herlina tersenyum tanpa melemahkan fokusnya pada laptop. Ini baru permulaan, Ras. Aku harus berdiri tegak sebelum menghadapi mereka. Laras menatapnya kagum. Rafa dan Dinda nggak akan siap lihat kamu nanti. Herlina memejamkan mata sejenak. Aku nggak mau mereka terkejut lihat penampilanku. Aku mau mereka terkejut melihat siapa aku sebenarnya. Langkah ketiga, mengumpulkan bukti suatu malam. Laras kembali datang membawa sesuatu yang membuat Herlina terdiam cukup lama. Sebuah USB kecil. Di dalamnya terdapat rekaman yang dikirim oleh seseorang yang pernah bekerja dengan Dinda. Rekaman percakapan yang membuktikan bahwa Dinda tidak hanya merebut Rafa, tetapi juga menyebarkan rumor buruk tentang Herlina selama ia sakit. Rumor bahwa Herlina tidak lagi bisa bekerja, bahwa ia sudah tidak stabil,
bahkan bahwa Rafa berhak mendapatkan kebahagiaan baru tanpa beban. Setiap kalimat itu adalah racun, tapi racun yang kini menjadi bahan bakar. Ini bukti yang kamu butuhkan. Lin, kata Laras. Semua orang akan melihat siapa mereka sebenarnya. Herlina menatap layar laptop yang menampilkan rekaman itu. Mendengarkan setiap nada suara. Dinda yang terdengar begitu lembut namun penuh racun. Perempuan itu bukan hanya pengkhianat, ia manipulatif, akan ada waktunya, ucap Herlina perlahan. Ada panggung yang tepat untuk ini. Langkah keempat, mempertajam penampilan dan wibawa. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, Herlina mendatangi salon elegan yang dulu ia suka. Rambutnya dipangkas sedikit untuk memberi kesan segar dan dewasa. Makeup artis merias wajahnya dengan lembut, namun tegas, menonjolkan sorot matanya yang kini jauh lebih dalam. Ketika ia melihat wajahnya di cermin, Herlina hampir tidak mengenali dirinya. Ia terlihat seperti versi terbaik dari dirinya, versi yang tidak lagi tersakiti, versi yang siap menghadapi masa lalunya. Karyawan salon itu bahkan sempat terpana dan berkata, "Mbak, kalau mantan suami Mbak lihat nanti, pasti dia nyesel." Herlina hanya tersenyum tipis. Biarkan dia lihat sendiri. Langkah kelima, menentukan waktu untuk memukul dengan elegansi. Setelah semua persiapan fisik, mental, dan bukti lengkap, Herlina duduk malam itu sendirian di meja makan. Di hadapannya terbuka undangan mewah pernikahan. Rafa dan Dinda, ia menatap tanggal itu dengan tatapan tajam. Hari yang dulu ia takutkan, hari yang dulu ingin ia hindari, hari yang kini ia nantikan dengan ketenangan yang luar biasa. Ia mengambil pulpen hitam dan menandai tanggal itu di kalender. Sebuah garis tebal dan lurus. "Ini bukan hari kamu menang, Rafa. Bukan hari kamu bahagia, Dinda," ucapnya pelan namun tegas. "Ini hari ketika semua orang akan melihat wajah asli kalian." Di halaman buku catatannya, Herlina menuliskan kalimat penutup rencananya. "Aku tidak akan merusak pernikahan kalian. Aku akan membiarkan kalian merusaknya sendiri." Dengan kebenaran, ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berjalan ke kamar. Untuk pertama kalinya, ia tidur nyenyak bukan karena kelelahan, tetapi karena ia tahu sesuatu. Perang tidak dimulai dengan teriakan. Perang dimulai dengan ketenangan, dan Herlina kini sedang berdiri di tengah ketenangan paling berbahaya yang pernah ia rasakan. Gelombang tepuk tangan mereda perlahan ketika Herlina turun dari panggung kecil yang disiapkan di sisi ruangan. Beberapa tamu masih berdiri, seakan belum percaya bahwa wanita yang mereka kira sudah hancur bertahan-tahan, lalu kini berdiri dengan kepala tegak, menantang kerumunan yang sebagian besar pernah memandangnya rendah. Gaun pastel yang membungkus tubuhnya tampak berpendar. Kontras dengan tatapan Dinda yang tak lagi mampu menyembunyikan gemetar. Lalu suasana itu hening, seolah seluruh ruangan menahan napas. Herlina melangkah anggun, melewati para tamu yang mulai berbisik. Ada yang menatapnya dengan simpati. Ada yang terkejut. Ada pula yang langsung mengalihkan pandangan pada Dinda dan Rafa, seperti menagih jawaban. Kereta drama telah bergerak, dan tak seorang pun bisa menghentikannya dari keyohan. Herlina melihat Rafa berdiri di bawah dekorasi papan bunga dan lampu-lampu gantung bernuansa emas. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa semua pilihan yang ia ambil dalam hidupnya sedang menuntut balasan pada detik itu juga. Herlina berdiri beberapa langkah di depannya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk membuat Rafa merasakan kehadirannya. Cukup untuk membuat Dinda menyadari bahwa ia tidak lagi mampu bersembunyi di balik gaun pengantin putih yang kini terasa terlalu berat untuk dipakai. "Kau sudah tahu semuanya dari awal?" Suara Rafa pecah. Tapi Herlina tidak berniat memudahkan dirinya. Herlina menata napas. "Aku tahu cukup banyak untuk tidak lagi tertipu." Rafa menutup wajahnya dengan telapak tangan. Aku tidak ingin begini." Herlina tersenyum kecil. Senyum yang hanya muncul ketika seseorang telah melewati luka yang sangat dalam hingga tak ada air mata tersisa. Tentu saja, tidak. Tak ada seorang pun ingin rahasianya dibuka di hari pernikahannya. Dinda yang berdiri beberapa meter di belakang Rafa akhirnya mendekat. Langkahnya terburu-buru, namun tidak lagi anggun. Riasannya tampak berantakan. Eyeliner menetes seperti tinta gelap yang menunjukkan jiwa yang sedang panik. "Kau tak punya hak meriwayatkan masa laluku dengan Rafa, seakan itu hanya kesalahan satu pihak." Dinda meledak. "Benarkah?" Herlina meliriknya tanpa gentar. "Karena, menurutku, hanya orang yang merasa bersalah yang akan bicara sekeras itu." Beberapa tamu mulai mendekat.
pura-pura ingin mengambil makanan, padahal jelas ingin mencuri dengar. Dinda mengepalkan tangan. Aku dan Rafa saling mencintai. Kau sudah sakit waktu itu. Kau bahkan nyaris mati, potong Herlina datar. Benar, dan kau tahu itu, sebab kau sendiri yang menyampaikan informasi medis itu pada Rafa. Kau yang menakutinya. Kau membuatnya percaya aku tidak akan sembuh, bukan? Wajah Dinda memucat. Rafa menatap Dinda perlahan. Seperti seseorang yang baru melihat sisi gelap yang belum pernah ia sadari. Dinda, itu benar. Dinda mencoba menahan suaranya tetap stabil, tapi suaranya terdengar rapuh, hampir pecah. Aku hanya ingin kau tidak menderita menunggu. Aku ingin kau bahagia, Herlina menyahut. Dan kau ingin posisiku. Bukan hanya suamiku, tapi juga posisiku. Packer hit up. Dinda bergetar. Rafa. Beberapa tamu menutup mulut mereka dengan tangan. Sebagian lagi saling berbisik dengan sorot mata antara tak percaya dan iba. Tapi, aku belum selesai, ujar Herlina sambil menarik napas panjang. Aku tidak datang untuk merusak pernikahan kalian. Itu bukan tujuanku. Rafa menatapnya. Bingung. Kalau begitu, apa? Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dengan tenang, Herlina membuka map coklat tipis yang sejak tadi ia pegang. Di dalamnya, terdapat rangkaian dokumen kontrak, bukti transfer, laporan keuangan, bahkan rekaman pesan suara yang Dinda kirim kepada seseorang ketika ia menghasut mereka untuk menjatuhkan Herlina dari pekerjaannya. Dulu, kau ingat perusahaan kecil yang dulu kalian kira bangkrut dan tidak berharga? Herlina mengangkat selembar dokumen yang kalian ambil alih dayam-dayam setelah memanipulasi kepemilikan. Rafa menelan ludah. Dinda tampak hampir kehilangan keseimbangan. Aku membangunnya dari nol. Kalian hanya menunggu aku tumbang, tapi aku tidak mati. Dan perusahaan itu tidak pernah mati. Herlina tersenyum dingin. Aku membeli kembali sahamnya dari tangan orang-orang yang kalian pakai tanpa kalian sadari. Rafa memejamkan mata, menyesali banyak hal yang kini tak lagi bisa dibalikkan. Dinda memekik lirih. Kau menjebakku. Tidak. Jawab Herlina pelan namun tajam. Kau menjebak dirimu sendiri. Aku hanya menunjukkan pintunya. Hening. Panjang menggantung. Rasanya seperti seluruh aula berhenti bernapas. Herlina lalu menatap mereka berdua. Suaranya lembut namun menusuk. Kalian berdua boleh melanjutkan pernikahan ini. Tapi, lakukan itu dengan jujur. Dengan melihat satu sama lain, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Karena hari ini, semua orang sudah melihat kalian apa adanya. Rafa tidak menjawab. Dinda terisak. Dan Herlina merasa, bukan karena ia telah membalas dendam, tapi karena ia akhirnya melepaskan sesuatu yang selama ini menahannya untuk berdiri tegak. Ia membungkuk kecil kepada para tamu. Lalu gaunnya bergerak indah saat ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan yang kini penuh dengan asap kebingungan, penyesalan, dan kebenaran yang telah lama terkubur. Sementara Herlina berjalan menuju pintu keluar, seseorang berbisik di antara tamu. Wanita itu, dia sekuat itu. Bahkan setelah semua yang terjadi, bisikan lain menyusul. Dia tidak merusak pesta ini. Dia hanya mengembalikan kebenaran. Dan di luar gedung, angin malam menyambut Herlina dengan lembut. Seakan dunia memeluknya setelah perjalanan panjang yang penuh luka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa pantas untuk bahagia. Udara malam terasa lebih lembut ketika Herlina melangkah keluar dari gedung pernikahan megah yang baru saja ia tinggalkan. Lampu-lampu hangat dari dalam aula memantul di permukaan kaca, memisahkan dua dunia. Dunia yang baru saja ia buka topengnya, dan dunia yang kini menjadi miliknya sendiri. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Herlina merasakan beban yang semula menggumpal di dadanya, perlahan memudar. Tidak hilang sepenuhnya, tetapi cukup ringan untuk membuatnya bernapas tanpa rasa sesak. Ia berjalan menuju taman kecil di samping gedung. Tempat lampu-lampu kuning tergantung di antara pohon, menanyakan arah pada angin. Sepatu hak tingginya beradu pelan dengan lantai bata merah. Dalam beberapa langkah saja, suasana hiruk-pikuk dalam aula berubah menjadi ketenangan yang tidak memaksa. Di sana, ia duduk di bangku panjang yang menghadap kolam kecil. Airnya tenang, memantulkan bayangan dirinya. Bukan bayangan wanita yang dulu menangis karena ditinggalkan. Bukan wanita yang hancur oleh pengkhianatan. Melainkan wanita yang tenang, matang, dan kuat. Wanita yang berhasil berdiri di atas kaki sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Herlina tersenyum pada dirinya sendiri.
Jadi ini akhirnya? Ya, suara seorang pria membuat Herlina menoleh. Rendra orang kepercayaan yang selama ini membantunya mengatur strategi. Bisnis berjalan mendekat, sambil menyelipkan kedua tangannya ke saku celana. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak lebih rileks. Seakan ia baru saja menyaksikan seorang rekan mengalahkan ketakutannya sendiri. Kau meninggalkan ruangan itu dengan cara yang tidak pernah kulihat sebelumnya, ucap Rendra, sambil duduk di sisi lain bangku. Semua orang terpek. Kau bahkan membuat tamu-tamu itu lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri daripada merayakan pesta itu. Herlina terkekeh kecil. Aku hanya mengembalikan apa yang harus dikembalikan. Tidak, Rendra menggeleng. Kau melakukan lebih dari itu. Kau menunjukkan bahwa seseorang tak perlu menghancurkan orang lain untuk membela diri. Herlina menatap kolam yang memantulkan cahaya lampu. Aku tidak ingin membalas dendam, Ren. Aku hanya ingin tidak lagi dipandang sebagai korban. Rendra menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Dan kau berhasil, Henning. Namun hening yang hangat, bukan yang menekan. Hening yang memberi ruang bagi hati untuk menyadari sesuatu. Jadi setelah ini apa rencanamu? Tanya Rendra perlahan. Herlina menarik napas panjang. Angin yang lewat menggerakkan ujung hijab tipisnya. Aku ingin hidup tanpa beang-beang mereka lagi. Tanpa ketakutan, tanpa penyesalan. Ia tersenyum lembut. Aku ingin memulai dari awal. Dengan perusahaanmu yang sekarang sudah pulih. Herlina mengangguk. Dan aku ingin membuatnya lebih besar dari sebelumnya. Bukan untuk membuktikan apapun pada Rafa atau Dinda, tapi untuk diriku sendiri. Rendra menatapnya seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kau berbeda, Lin. Sejak pertama kali aku mengenalmu, kau selalu kuat. Tapi malam ini, kau tampak seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri. Herlina menunduk, tersenyum malu. Ada sesuatu dalam cara Rendra berkata seperti itu, yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Namun, ia mengabaikannya. Menolak untuk menaruh harapan pada sesuatu yang belum pasti. Aku hanya belajar dari masa lalu, katanya merendah. Tapi itu membuatmu jadi lebih personal. Kata-kata itu membuat Herlina menoleh. Rendra tampak tulus. Bukan sedang memuji untuk sekadar menghibur. Ada sorot yang sulit dijelaskan antara kagum, hormat, dan mungkin rasa yang lebih dalam. Tiba-tiba, langkah tergesa mendekat dari belakang. Lina, suara itu familiar. Rafa, Herlina, dan Rendra sama-sama menoleh. Rafa datang dengan setelan pengantin yang kusut. Rambutnya berantakan, wajahnya kacau. Nafasnya tersengal seperti seseorang yang sudah lama berlari. Dinda tidak terlihat. Rendra lengsong, berdiri dengan postur waspada. Namun Herlina mengangkat tangan kecil sebagai tanda tidak apa-apa. Aku perlu bicara, Rafa memohon. Hanya sebentar. Herlina bangkit perlahan. Aku rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Lina. Tolong. Rafa menundukkan kepala. Suaranya pecah. Aku minta maaf. Aku salah. Sangat salah. Herlina menatapnya. Tatapan yang dulu selalu penuh cinta, kini berubah menjadi tatapan tenang, yang tidak lagi memohon balasan. Maafku sudah kau dapat sejak lama. Jawabnya lirih. Aku tidak membencimu, Ra. Aku hanya tidak bisa kembali. Rafa, aku akan memperbaiki semuanya. Perusahaan, reputasimu, semua. Rendra melirik Rafa dengan tatapan dingin. Herlina menjawab lebih dulu. Tidak perlu. Aku sudah memperbaikinya sendiri. Dan pada detik itu, Rafa memahami hal yang paling ia takutkan. Bahwa Herlina tidak lagi memerlukan dirinya. Tidak untuk cinta, tidak untuk pengakuan, tidak untuk apapun, kau berubah. Bisik Rafa. Herlina mengangguk. Karena aku harus. Rafa mengedip pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Apakah tidak ada kemungkinan aku bisa menebus semuanya? Jawaban Herlina sederhana. Tetapi menutup pintu yang selama ini terbuka sedikit? Tidak. Maaf. Rafa kehilangan kata-kata. Tidak ada pembelaan. Tidak ada jeda. Tidak ada tempat untuk kembali. Ia pergi dengan langkah berat. Tubuhnya berguncang oleh penyesalan yang mungkin akan menghantuinya bertahan-tahan ke depan. Begitu Rafa menghilang dari pandangan, Rendra menoleh pada Herlina. Kau baik-baik saja? Herlina menarik napas, kemudian mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya, iya, aku baik-baik saja. Rendra tersenyum. Bukan senyum kasihan, tapi senyum seseorang yang melihat sebuah awal baru, mungkin setelah semua ini selesai. Ujar Rendra santai. Kau bisa mempertimbangkan untuk
memberi kesempatan pada kehidupan baru, pada orang baru. Herlina menatapnya, terkejut, sebelum akhirnya tersenyum-tersenyum dengan cara yang hangat, pelan dan jujur. Pelan-pelan saja. Ren, aku baru saja menutup bab yang panjang, dan bab baru biasanya dimulai dengan sesuatu yang tidak terduga, balas Rendra. Angin berembus, membawa aroma bunga malam, dan untuk pertama kalinya, Herlina membiarkan dirinya merasa sedikit bahagia. Sedikit berani membayangkan masa depan. Tanpa luka, tanpa bayang-bayang, dengan dirinya sendiri sebagai pusat hidupnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di gedung pernikahan itu. Dunia yang sempat mengguncang hidup Herlina, kini perlahan menemukan keseimbangannya. Luka lama kian memudar, digantikan ritme baru yang lebih teratur dan penuh arah. Rumahnya kini terasa lebih hidup. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menekan setiap sudut ruangan. Bahkan aroma bunga melati yang ia letakkan di vas kecil pojok, meja makan menciptakan suasana hangat yang dulu nyaris tidak pernah ada. Herlina bangun setiap pagi dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena ia melupakan apa yang pernah terjadi, tetapi karena akhirnya ia memiliki kekuatan untuk melepaskannya. Pagi itu, matahari menyelinap lewat jendela, menyorot buku sketsa terbuka di meja kerja. Beberapa rancangan baru terpampang, masing-masing dengan garis yang tegas dan warna yang lebih berani. Herlina tersenyum kecil ketika melihat sketsa terakhir rancangan sebuah galeri kecil yang sudah lama ia impikan. Bukan galeri besar dan megah, hanya sebuah ruang kreatif di mana ia bisa bekerja dan mengekspresikan dirinya tanpa batas. Sepertinya aku sudah siap, gumamnya sambil menyentuh kertas itu dengan lembut. Ketukan perlahan di pintu memecah keheningan. Herlina bangkit dan membukanya. Rendra berdiri di depan pintu dengan setumpuk berkas dan senyum ramah. "Selamat pagi," ucapnya. "Pagi, Ren. Ada apa?" tanya Herlina sambil mempersilakannya masuk. "Mau laporan perkembangan proyek baru?" Dan Rendra menaruh berkas di meja, lalu menatapnya dengan pandangan yang lebih hangat dari biasanya. "Juga ingin memastikan kamu benar-benar istirahat dan tidak bekerja diam-diam sampai malam lagi." Herlina terkekeh, menggeleng pelan. "Aku cuma semangat, bukan memaksakan diri." Rendra menghela napas lega. "Bagus kalau begitu. Oh, dan aku sudah siapkan proposal kerjasama untuk galeri yang kamu impikan itu. Kalau kamu setuju, kita bisa mulai survei lokasi minggu depan." Mata Herlina membesar sedikit. "Serius, kamu sudah sejauh itu memikirkannya?" "Tentu saja," jawab Rendra tanpa ragu. "Kalau itu membuatmu bahagia, aku ingin membantumu mewujudkannya." Ucapan itu membuat jantung Herlina berdetak perlahan namun pasti. Ada kehangatan yang menjalar. Berbeda dari jenis perhatian yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Tidak mendesak, tidak memaksa, tidak menuntut apapun, hanya ada, "Terima kasih, Ren," ucapnya tulus. "Herlina," Rendra menatapnya lebih serius. "Kamu sekarang berdiri dengan kekuatanmu sendiri. Aku hanya seseorang yang mendukung langkahmu, bukan penentu arahmu." Herlina terdiam sesaat. Kemudian ia mengangguk. Merasa kalimat itu benar sebenarnya sudah sangat benar sejak lama. Siang hari, Herlina pergi ke kantor barunya yang kini jauh lebih tertata. Ruangan itu tidak besar, namun terasa seperti tempat tumbuh bagi banyak hal baru. Staf yang dulu sempat kacau kini bekerja dengan antusias. Bahkan beberapa klien yang dulu menjauh kini kembali menghubungi, memuji kualitas kerja serta perubahan manajemen. Saat Herlina masuk, para staf langsung menyapanya. "Selamat siang, Bu Lina. Proyek rumah Bu Vena sudah di-approve. Proposal kerjasama dari hotel besar sudah masuk." Suara-suara itu membuat Herlina tersenyum bangga tidak hanya untuk dirinya, tapi juga tim yang telah kembali percaya padanya. Ia mengangguk sambil memberi semangat, kemudian menuju ruangannya. Ketika duduk, ia membuka email yang penuh dengan hal positif. Tanpa disadari, dadanya terasa sangat lega. Inilah yang ia perjuangkan. Inilah dirinya. Inilah hidup yang ia pilih. Bukan hidup yang ia pertahankan demi seseorang yang justru mengkhianatinya. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, Herlina berhenti sejenak dan menatap jendela. Dari sana, ia melihat langit cerah tanpa awan tebal. Hatinya ikut cerah. Seakan dunia baru saja mengatakan, "Kamu sudah di jalur yang benar." Sore harinya, Herlina mendapat pesan dari Laras yang mengajaknya bertemu di kafe langganan mereka. Dalam hitungan menit, Herlina sudah duduk di meja ujung dekat kaca.
Aroma kopi memenuhi ruangan, membawa kenangan yang dulu pahit, namun kini berubah menjadi manis. Laras datang sambil membawa 2 minuman. Kau kelihatan beda, ujarnya sambil menyerahkan minuman. Lebih hidup. Herlina tertawa pelan. Kuharap itu hal baik. Itu hal yang sangat baik. Laras menyandarkan tubuh ke kursi. Setelah semua drama di pernikahan itu, hidupmu kayak melonjak naik ke level lain. Itu semua karena kamu juga, Ras. Jawab Herlina. Kalau kamu nggak ngirim foto itu, aku mungkin masih buta. Dan kalau kamu nggak kuat menghadapi semuanya, foto itu pun nggak akan ada artinya. Laras menunjuk Herlina dengan ekspresi bangga. Kamu yang melakukan semuanya, Lin. Perkataan itu membuat Herlina menatap sahabatnya lama. Ada rasa hangat yang menyelimuti hatinya. Lebih hangat dari secangkir kopi panas di tangan. Kamu benar. Herlina mengangguk. Donok, Percy. Mereka berbincang cukup lama. Namun kali ini bukan tentang luka atau pengkhianatan. Mereka membicarakan rencana masa depan, bisnis, bahkan rencana liburan singkat setelah galeri Herlina mulai berjalan. Ketika pertemuan itu berakhir, Herlina tahu satu hal. Ia tidak sendirian, tidak pernah lagi. Malam harinya, Herlina berjalan di halaman rumah sambil menghirup udara segar. Bulan menggantung tinggi, menerangi taman kecil yang ia rawat sendiri. Lampu-lampu taman memantulkan warna lembut ke daun-daun hijau di antara keheningan itu. Ponselnya berbunyi. Nama Rendra muncul di layar. Herlina mengangkat telepon. Hello, Ren, aku cuma mau mengabari satu hal. Suara Rendra terdengar tenang namun hangat. Survei galeri bisa kita mulai lusa. Lokasi pertama ada di dekat area kreatif kota. Menurutku, cocok dengan gaya desainmu. Herlina tersenyum. Merasakan semangat baru mengalir. Terima kasih, Ren. Aku siap. Dan satu lagi. Suara Rendra berubah lebih lembut. Aku tahu kamu masih butuh waktu. Aku nggak akan terburu-buru. Tapi, aku ingin di sisimu. Setidaknya, sampai kamu benar-benar yakin pada jalan yang kamu pilih. Herlina terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena hatinya terasa sangat tenang mendengarnya. Rendra, aku belum tahu arah hidupku soal itu, tapi ia tersenyum kecil. Kalau kau ingin berjalan bersamaku, mari kita mulai pelan-pelan. Rendra tertawa kecil, lega, pelan-pelan juga tidak apa-apa, asal bukan mundur. Mereka menutup telepon dengan perasaan hangat yang mengalir tanpa terburu-buru. Ketika Herlina kembali memandang langit malam, ia menyadari sesuatu, bahwa luka adalah bagian dari perjalanan, bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, bahwa kekuatan bukan datang dari membalas dendam, tapi dari menemukan diri sendiri lagi, dan ia telah melakukannya. Ia berhasil. Hari itu, Herlina menutup bab masa lalunya dengan penuh kedamaian. Besok pagi, ia akan bangun dengan energi baru, mimpi baru, dan seseorang yang perlahan hadir di sisinya tanpa memaksa. Ia bukan lagi Herlina yang ditinggalkan. Ia bukan lagi Herlina yang hancur. Ia adalah Herlina yang bangkit, tumbuh, dan menang dengan caranya sendiri. Itulah akhir dari cerita hari ini. Semoga kisah tadi menjadi pelajaran hidup. Sebelum video ini ditutup, kalau kalian suka silakan bagikan ke teman-teman dan pastikan sudah subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya.